Baik, jadi kalau ini tentang sahabat, tentang teman, orang yang mendukung kita dalam perjalanan menuju Allah. Karena kita ini manusia biasa, banyak kurangnya, banyak lemahnya. Makanya perlu dukungan orang lain. Cari sahabat yang cocok. Ini gampang-gampang susah. Hindari hal-hal yang tidak berguna bagimu, niscaya kamu akan selamat. Perjalanan menuju Allah itu di antara pengganggunya adalah kamu sibuk sekali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Kalau kamu bisa menghindari ini, kalian akan lebih selamat. Berarti dalam muhasabah akhir tahun ini silahkan teman-teman ngecek ya. Sehari-hari itu biasanya yang dilakukan apa saja, terus dinilai. Nilailah aspek pentingnya. Mungkin kamu kasih nilai A, B, C, atau D gitu aja ya. Kalau A ini sangat penting, tidak bisa ditinggal. Kalau B masih harus dijalankan sih, meskipun tidak sepenting yang pertama. Kalau C mungkin bisa ditinggal sebenarnya sih, kalau memang ada yang penting yang harus didulukan. Tapi seandainya harus dilakukan ya tidak masalah. Kalau D, jangan dilakukan sama sekali. Mungkin lebih cenderung merusaknya. Coba kamu nilai ya aktivitasmu. Tidurmu berapa, makanmu berapa. Kalau kamu push rank itu nilainya berapa. Kalau kamu tidak berhenti-berhenti main itu. Coba kamu hitung nilai gunanya. Semakin banyak persentase hal yang tidak berguna, sebenarnya berhubungan dengan nilai dirimu. Berarti ya kamu juga orang yang tidak berguna. Kurang berguna. Banyak fungsi dan potensimu yang terabaikan. Makanya hindari hal-hal yang tidak berguna, maka engkau selamat. Di antara yang harus kita bersihkan, ini dulu kalau kembali ke nasihatnya Imam Haris Al-Muhasibi di sesi, saya lupa mungkin tahun lalu ya, sesi muhasabah itu, paling basic yang harus kita bersihkan adalah dosa. Lebih tinggi dari dosa yang harus kita bersihkan adalah keterikatan. Lebih tinggi dari keterikatan adalah hal-hal yang tidak berguna. Kalau 3 hal ini bersih, insya Allah yang tersisa Allah saja. Jadi ini step-step melakukan muhasabah. Jadi berarti yang tidak berguna mengganggu. Kalau istilahnya dulu, hal mubah tapi tidak ada gunanya. Mubah itu ya karena tidak dosa sih. Tidak menyakiti siapa-siapa juga tidak haram. Tapi tidak penting. Kalau kamu terlalu sering melakukannya, banyak hal penting yang lain yang terganggu. Ini dulu yang membuat mungkin ya beberapa ulama memfatwa beberapa hal yang sebenarnya itu boleh saja sih. Itu di fatwa tidak boleh. Saya pernah baca beberapa, misalnya ada fatwa main catur itu haram misalnya. Itu karena mungkin bukan manunya, cuma main catur itu kadang lama. Menghabiskan waktu berjam-jam. Mungkin dilihat efektivitasnya. Jadi ya bukan berarti tidak boleh sama sekali, mungkin ya mungkin dalam konteks tertentu. Wah, saya atlet catur, Pak. Kalau tidak main catur gimana? Ya, itu kan berarti untuk atlet catur ya itu sesuatu yang sangat berguna. Tapi kamu yang tugasnya belajar besok UAS, ya malamnya jangan melekan main catur. Jadi, baik. Ini kalian yang bisa melakukan. Kalimatnya sih cuma 1 kalimat, tapi menjalankannya bisa berhari-hari. Kamu mengidentifikasi mana yang tidak berguna, mana yang berguna. Kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa sedikit yang mencukupimu itu lebih baik daripada banyak yang menyengsarakanmu. Sekali-sekali kalian nanti baca ya buku. Dulu terkenal sekali zaman mahasiswa yang nulis Schumacher. Judulnya Kecil Itu Indah. Makanya saya jadi orang kecil saja. Dulu kalau ditanya, wah Pak Faiz tidak bisa besar, tidak apa-apa, kecil itu indah. Oke, dulu kalau saling
Ledek-ledekan kan begitu. Kamu jangan tinggi-tinggi, ini musim hujan, kalau kena petir yang tinggi duluan. Terus yang tinggi balasnya, ya kalau hujan petir, kalau hujan air kena banjir, yang pendek duluan. Baik, jadi yang sedikit yang mencukupi itu lebih baik daripada banyak menyengsarakan. Jangan ngeyel ya, biasanya ngeyel kan lebih enak banyak mencukupi, Pak. Kamu selalu begitu milihnya. Kenapa sih sedikit mencukupi itu lebih baik? Tidak terlalu menyibukkan kita. Nanti ada penjelasan tentang qanaah. Tidak tahu nyampe apa enggak tentang qanaah ini. Jadi, kalau kalian punya banyak, kesibukanmu lebih banyak. Mending sedikit tapi cukup. Jadi sedikit bukan kurang loh ya. Makanya istilahnya sedikit tapi mencukupi. Daripada banyak yang menyengsarakan. Makanya kadang-kadang orang menyebut enak mana banyak uang dan tidak punya uang. Dari sisi sibuknya enak tidak punya uang. Karena yang punya uang mikirnya banyak. Uangnya dipakai apa ya, pakai ini, pakai itu. Mikirnya macam-macam, terus ada banyak hal yang harus dia jaga. Yang tidak punya uang, mikirnya cuma satu. Gimana caranya punya uang? Jadi kamu tidak sibuk, ya mikirnya itu dong. Dan tidak dapat-dapat lagi. Nanti kamu, alhamdulillah ya Allah, saya tidak banyak uang, jadi tidak sibuk. Tapi ini kalau di Sufi ada istilah qanaah. Sedikit, tapi saya cukup kok. Coba kalian sambungkan isu ini dengan sesi minimalisme, frugal life. Kemarin ada slow living, itu berhubungan dengan ini semua. Bayangkan kadang-kadang kalian buka lemari saja, milih hari ini pakai baju apa, itu bisa 10-15 menit. Pakai baju ini, Anda minggu lalu sudah saya pakai, masa dipakai lagi, pakai baju ini. Nanti kembaran sama teman yang sana, pakai baju itu. Kamu mikirnya panjang, cuma milih baju saja. Lebih lama daripada kamu sholat 8 rakaat. Cuma milih baju satu-satu. Oke, sibuknya lebih panjang. Coba bajumu cuma 2 atau 3 itu kan, kalau enggak ini ya itu kan gitu aja, kamu lebih cepat. Karena terlalu banyak, kamu lebih sibuk. Jadi itu ilustrasi sederhananya, banyak yang menyengsarakan. Kalau tidak hanya baju, misalnya sepatumu juga banyak, ya kamu terus mikir, pakai sepatu apa hari ini? Coba sepatumu cuma satu, hanya itu, ya mana lagi, ya cuma itu, tidak pakai mikir. Oke, nanti belum tasnya banyak mikir lagi, ini tas ini yang matching sama bajunya mana, yang ini mikir lagi kan, jadi tambah banyak yang dimiliki, tambah sengsara, karena pertimbangannya tambah panjang. Ya, kalau kalian seperti beliau, yang para sufi, ya lebih milih hidup sederhana saja. Yang penting cukup. Baik, kita lanjutkan. Ini gaya hidup. Ini pahit. Kalian hati-hati. Ini sebenarnya mengambil dari hadis. Ittaqu doa al-madhlum. Takutlah, hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizolimi. Mungkin hari ini kita tidak sadar sering menzolimi orang. Karena sekarang kita bisa berinteraksi dengan siapapun dengan sangat intensif melalui media sosial. Jangan-jangan komentar-komentar yang kita tidak sengaja itu menyakiti orang. Itu kalau orangnya tidak berkenan, apalagi mendoakan jelek. Tak doain yang ngomong jelek begitu, misalnya dia langsung berdoa pada Allah, hati-hati. Karena doanya orang mazlum itu langsung. Nanti di syarahnya bahkan ada penjelasan termasuk doanya orang kafir. Jadi nanti di syarahnya Syekh Abu Huda tadi ada penjelasan termasuk orang kafir. Kita kan sering mencela, merendahkan. Jangan lupa mereka juga makhluknya Allah. Hati-hati dengan keluhannya, ratapannya, rintihannya orang yang dizolimi.
Allah itu sangat berpihak pada mustad'afun, orang-orang yang dilemahkan, dizolimi. Ada cerita Nabi Musa itu berkali-kali dicurangi, berkali-kali dibohongi oleh Bani Israel. Tapi kenapa Nabi Musa disuruh menemani terus Bani Israel? Dan beberapa kali ditolong karena mereka dalam posisi sedang lemah. Saat itu mereka inferior, sedang dizolimi. Dan dibela oleh Allah dengan pendampingan dua nabi, bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka hati-hati dengan doanya orang yang dizolimi. Hati-hati benar kalau mau ngeritik orang, menyalahkan orang. Komentar yang di luar batas dan lain sebagainya, ya khawatirnya orang-orang ini diam-diam mendoakanmu. Meskipun untuk konteks kalian sendiri jangan dipakai senjata ya. Kamu mendolimiku, hati-hati, tak doain gitu. Ya dosamu berbalik, kamu jadi ngancam orang. Terus orangnya gini, kamu ngancam aku juga tersakiti nih. Ayo pertandingan doa sekarang gitu. Baik. Ini untuk kita ya, kamu sering sekali ini pakai untuk orang lain. Baik, hati-hati tetap. Mungkin kita tidak sengaja. Mungkin kita tidak bermaksud begitu. Tapi ketika menyakiti orang, menyusahkan orang, orang itu berposisi mazlum. Dan dia doanya langsung pada Allah. Baik, lanjut. Pikirkan baik-baik urusanmu dan bangunlah dari tidurmu. Karena kamu akan diminta pertanggungjawaban atas umurmu. Ini kalau diringkes pakai bahasamu hari ini, jangan rebahan saja. Pulang-pulang dari kampus langsung geledak. Mulai asar sampai isya sudah. Baik, hati-hati. Setiap detik umur kita akan diminta pertanggungjawabannya. Maka bangun dari tidurmu. Sadari tugasmu apa. Itu makanya pikirkan baik-baik urusanmu. Jadi di antara jalan kita untuk dekat pada Allah adalah kita jalankan amanat Allah dalam hidup kita sesuai posisi kita sebaik-baiknya. Jadi ada pandangan untuk dekat pada Allah itu bisa jalan. Kalau ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa lewat jalan tajrid, bisa lewat jalan asbab. Jadi dua-duanya memang ketetapannya Allah. Ada orang yang seperti para sufi, ditakdir Allah untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Allah lewat jalan spiritual. Ada yang seperti kita, yang masih punya amanat ini, amanat itu, tugas ini, tugas itu dalam hidup. Dan dua-duanya adalah jalur untuk dekat pada Allah. Misalnya teman-teman jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik dengan nawaitu lillahi ta'ala. Menjalankan amanatnya Allah untuk belajar jadi manusia baik yang berguna, itu jalan kita untuk dekat pada Allah. Mungkin Anda yang jadi petani, lakukan pertanian sebaik-baiknya, semaksimal yang kita mampu. Nawaitunya juga memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah. Maka pertanian jadi jalan spiritual. Kemahasiswaan bisa jadi jalan spiritual. Kemarin kita pakai istilah transendensi. Maka pikirkan urusanmu, jangan tidur saja. Perhatikan waktumu untuk memenuhi tanggung jawabmu. Itulah di antara jalanmu untuk lebih dekat pada Allah. Itulah di antara yang bisa menghadirkan ridhonya Allah pada kita. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang terbaik. Jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi saudara, jadilah saudara yang terbaik. Itulah bagian dari jalan spiritual kita.
Ini makna dari nasihatnya Syekh Haris Al-Muhasibi ini. Jadi perjalanan menuju Allah ya jangan dibayangkan hanya di masjid, kemudian wiritan, kemudian tidak hanya itu. Bahkan ada zaman Nabi sahabat yang ditegur. Jadi satu ketika Rasulullah melihat ada sahabat, ada yang perempuan itu yang istrinya di rumah itu kok kacau, awut-awutan, tidak pernah dandan. Waktu ditanya, kenapa engkau kok sekacau itu, seruwet itu? Kata dia, ngapain Rasulullah, saya bersih-bersih diri, dandan-dandan, wong suami saya di masjid, terus wiritan, terus. Terus Rasulullah tanya, lah kamu sehari-hari penghidupanmu dari mana? Oh ada kakak kami, saudara kami yang menanggung kebutuhan dia tiap hari ya gitu di masjid terus. Terus komentarnya Rasulullah apa? Kakakmu lebih baik daripada saudaramu. Jadi padahal yang kakaknya mungkin tidak serius itu ibadahnya, tidak setekun itu. Tapi oleh Rasulullah lebih baik. Kenapa? Memenuhi tanggung jawab sesuai amanat hidupnya. Nah, sementara sahabat yang di masjid terus tadi lupa dia punya istri, punya keluarga yang harus dihidupi. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadikan sifat santun sebagai rekan, sifat waspada sebagai kawan, keselamatan sebagai gua persembunyian, waktu luang sebagai harta rampasan perang, dunia sebagai kendaraan, dan akhirat sebagai kediaman. Yang pertama, jadikan sikap santun sebagai rekan. Maksudnya, ayo kita jadi orang yang murah hati, kita jadi orang yang santun, menghargai orang lain, memuliakan orang lain. Maka kehidupan kita akan lebih nyaman. Ini pesan pertama. Hidup secara etis. Kuncinya kebahagiaan di dunia. Yang kedua, sikap waspada sebagai kawan. Sikap waspada sebagai kawan itu maksudnya ayo hati-hati. Jangan sembrono. Segala sesuatu diperhitungkan. Biar kita tidak terjebak, tertipu, terpeleset. Jadi yang pertama, sifat santun berarti kebaikan pada orang lain. Yang kedua, sikap waspada berarti kita peduli dengan diri kita juga. Jangan konyol. Itu mungkin kalau disambung, santun sih santun. Baik pada orang sih, baik pada orang lain. Tapi juga perhatikan diri kita. Jangan berlebihan. Kalau bahasa filsafatnya, jangan altruis, juga jangan egois. Jangan terlalu mikir orang lain, tapi juga jangan terlalu mendahulukan kepentingannya sendiri. Kemudian keselamatan sebagai gua persembunyian. Ini semacam kelanjutannya. Intinya apa? Nyari selamat saja. Ayo mencari yang nyaman, yang selamat. Menggunakan uang, memakai harta, dan lain sebagainya. Rumusnya yang penting selamat. Jadi persembunyian kita. Kemudian waktu luang sebagai harta rampasan perang. Waktu luang sebagai harta rampasan perang itu jangan sia-siakan waktu. Rampasan perang itu kan kita dapat dari zaman suku-suku. Itu yang kehidupannya dari ghanimah namanya rampasan perang. Ya. Suku itu dapat penghasilan dengan cara menaklukkan suku yang lain. Dari situ dapat rampasan perang. Terus rampasan perang ini dibagi-bagi. Sampai habis. Biasanya kalau memang dari situ saja penghasilannya, kalau sudah habis rampasan perangnya ya nyari suku yang lain untuk diserang. Maka waktu perlakukanlah sebagai rampasan perang. Berarti manfaatkan sebaik-baiknya.
Karena kalau habis kita harus nyerang suku yang lain dan itu tidak mesti menang. Berarti apa? Yang ada ini dulu kita manfaatkan. Tidak ada jaminan besok kita masih punya sisa waktu. Seperti tidak ada jaminan besok kita bisa dapat rampasan perang lagi. Nah ini, kalian sudah paham lah manfaatnya waktu, tinggal menjalankannya saja. Mungkin sering khilaf. Khilaf kok terus-terusan tiap hari. Terlanjur enak Pak, terlanjur asik Pak. Baik, terus dunia sebagai kendaraan. Ini makanya beliau bukan tasawuf yang meninggalkan dunia, bukan tasawuf yang kemudian sampai puncak bersatu dengan Allah dan lain sebagainya. Beliau tidak sampai ke sana. Tapi tasawuf yang membersihkan hati. Dunia tetap kita urusi sampai sukses, sampai berhasil, tapi tidak sebagai tujuan. Tujuannya tetap akhirat. Yang terakhir, akhirat sebagai kediaman. Kediaman itu rumah. Jadi akhirat adalah tempat kita kembali. Akhirat sebagai kediaman berarti akhirat itu rumah kita yang nanti kita pulang ke sana. Jangan terlalu asik di dunia. Kita nanti kembali ke akhirat semuanya. Mari kita cari bekal, cari oleh-oleh sebanyak mungkin untuk nanti kembali ke akhirat. Yuk, kita lanjutkan. Kamu mendengarkan suara saja mau ikut batuk ya sampean. Nih. Kita lanjutkan. Terus, ini yang harus kita waspadai dalam hidup. Waspadai yang pertama, lingkungan yang melalaikan. Yang kedua, tipu daya musuh. Yang ketiga, nyanyian hawa nafsu. Yang keempat, buasnya syahwat. Dan yang kelima, angan-angan jiwa. Ini yang sering mendistraksi kita dari akhirat tadi. Yang pertama, lingkungan yang melalaikan. Ekosistem yang membuat kita lalai, lupa pada Allah. Pak, kos saya itu asik sekarang Pak. Pagi, siang, malam, kamar sebelah itu karaokean terus. Saya wisok gabung sewaktu-waktu, jadi kadang sampai lupa sholat, kadang sampai. Ini berarti lingkungan yang melalaikan. Cari lingkungan yang mendukung. Karena kalau ada lingkunganmu, kalau terpaksa di lingkungan yang melalaikan, waspada terus. Jangan sampai kalian ikut lalai. Seperti dulu kata Ronggo Warsito, di zaman Edan ketika semua orang Edan, satu-satunya yang waras akan dianggap Edan. Biasanya kalian tidak betah dianggap edan, terus kalian ikut gaya seperti yang lain. Sehingga kalian dianggap waras, padahal saat itu kalian berubah jadi edan. Hati-hati dengan circle, pertemanan. Kalau lingkunganmu toksik, ini kan bahasa kalian, bahasa psikologinya, circlemu toksik. Bahasa tasawufnya lingkungan kelalaian. Jadi ekosistem yang membuatmu lalai. Berarti toksik itu kan meracunimu. Racun yang paling dahsyat adalah racun yang membuatmu lalai dari Allah. Jadi kalau kalian diminta mendefinisikan toxic circle secara sufistik,
itu adalah lingkungan yang membuatmu lalai. Circle yang membuatmu lalai dari Allah. Yang kedua, tipu daya. Orang yang membujukmu, mengajakmu menjauh dari Allah, melupakan Allah. Orang seperti ini tidak mungkin disebut teman. Dia pasti musuh. Meskipun sehari-hari kalian berteman dengan dia. Kalau punya teman kok ngajaknya negatif terus. Bujuknya ke arah yang negatif terus, menjauh dari Allah terus. Berarti dia bukan teman. Sebenarnya dia musuhmu. Pak, berarti harus putus sahabat ini, Pak. Ya, waspada saja. Jadi, kalian adalah pribadi yang mandiri. Tetap berteman oke, tapi kalau yang urusan tipu dayanya saya tidak akan ikut. Kalau bisa begini kalian kuat. Kalau tidak bisa, minggir saja. Dan memang solusinya itu. Kemudian, kalau dua yang pertama dari luar, ini yang lebih berat dari dalam. Godaan nafsu. Perut ke bawah. Ini kita harus hati-hati. Ya kalian ngalamilah itulah. Godaan nafsu itu. Meskipun belum nikah, kadang-kadang ya pelampiasannya di HP-mu semua ada. Hati-hati. Godaannya nafsu itu kadang samar sekali. Kamu bisa berdalih macam-macam untuk membenarkan yang kamu lakukan, tapi hatimu tidak bisa kamu bohongi bahwa itu sesuatu yang dosa, yang tidak boleh. Kemudian, buasnya syahwat. Syahwat ini nafsu kebinatangan, sabu'iyah. Ingin sukses, ingin menang atas yang lain, ingin unggul atas yang lain. Itu kadang-kadang membuat kita lupa diri. Terserah harus melakukan apa, yang penting aku menang, dia kalah. Itu buasnya syahwat. Terserahlah apa yang harus kita jalani, yang penting kaya. Buasnya syahwat. Kemudian angan-angan jiwa. Angan-angan jiwa itu khayalan-khayalan. Seandainya-seandainya yang tidak ada gunanya. Kita akan sering kan berkhayal. Berkhayal yang tidak produktif. Mikir yang aneh-aneh. Ya macam-macam. Kayak kalian ngelamun. Seandainya ya saya punya kekuatan kayak Superman itu misalnya. Saya bisa terbang. Terus seandainya saya punya teropong yang bisa lihat tembus tembok. Itu wah tak tontoni semua itu teman-teman. Itu kan mikir yang aneh-aneh, tidak ada gunanya, buang-buang waktu, ngapain sih mikir yang gitu-gitu. Angan-angan jiwa. Wah, orang-orang kok uangnya banyak ya, bolak-balik bisa umroh, seandainya saya tinggal memejamkan mata sampai Mekah, itu senang sekali. Kita mikir angan-angan yang tidak penting. Ayolah, yang produktif. Boleh berimajinasi, tapi yang produktif. Gimana caranya HP ini bisa di depan saya tanpa harus saya pegang. Nah, terus kamu mikir, oh nanti mungkin ada alatnya, ada apanya kan, alat banyak macam-macam itu. Itu kan imajinasi yang produktif. Tidak sekedar berkhayal yang tidak ada gunanya. Hati-hati dengan angan-angan jiwa. Apalagi keinginan-keinginan yang negatif. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa kebenaran akan didukung oleh penerimaan jiwa terhadapnya. Perhatikan sabda Rasulullah, istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi di antara jalanmu untuk sampai pada kebenaran adalah kejernihan hatimu. Kalau hatimu sudah jernih,
dialah ya yang bisa memfatwakan kebenaran. Maka tanyakan hatimu. Kadang-kadang engkau bingung, saya harus ini benar atau salah sih, hatimu lebih tahu. Makanya di hadis yang lain ada sabdanya Rasulullah, al-ismu itu mahaka fi sodrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Dosa itu apa yang membuat, yang tidak engkau sukai. Haka fi sodrika itu yang membuat hatimu bergetar, hatimu bingung, wa karihta, dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Jadi ciri, misalnya kalian tidak banyak, Pak, saya itu tidak banyak baca kitab kuning, jarang ngaji, Pak. Gimana saya bisa tahu ini dosa apa tidak? Biasanya kalau itu berdosa, kamu ragu-ragu, bingung, hatimu seakan-akan tidak menerima, dan kamu tidak suka orang lain tahu. Jadi apa yang kamu sembunyikan, orang lain tidak tahu, dan kamu tidak senang kalau orang tahu, dan tentang hal itu kamu ragu-ragu juga. Hatimu, nek basa Jawa ini mamang, ragu-ragu, kemungkinan itu dosa. Nonton gambar seperti ini boleh ndak ya Pak? Gitu. Saya coba kalau orang tuamu tahu kamu nonton gambar kayak gini, nyaman ndak? Ya ndak nyaman Pak. Oh ya sudah. Kamu lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada adegan begitu. Terus pas ada orang tuamu, pas nonton bareng itu, biasanya kan terus jadi salah tingkah semua kan. Jadi sama ndak enaknya itu, kenapa hatimu ndak enak, mungkin orang tuamu juga ndak enak, tiba-tiba muncul adegan kayak gitu terus jadi diam semua. Ya, jadi dosa itu begitu, kamu ndak senang, ndak nyaman kalau ada orang lain tahu bahwa kamu melakukan itu dosa biasanya. Maka cara paling ampuh mendeteksi ini beres atau tidak, benar atau tidak, di hadis ini istafti qalbaka, coba minta fatwa hatimu. Tapi syaratnya hatimu harus bersih dulu, jernih dulu. Kalau hatimu sudah gelap, yo melakukan yang jelek-jelek, lah Pak saya asik-asik aja Pak gini, nah ya wis. Ya memang yang bermasalah hatinya. Jadi yo ndak sembarangan istafti qalbaka. Karena hati itu, kalau dalam tasawuf kan ada 3 kategori, ada namanya kolbun salim, ada kolbun marid, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, ada yang ketiga, ada kolbun mayyit, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati, ya dia tidak kaget melakukan dosa, malah senang. Menyakiti orang lain bangga, itu hatimu jangan-jangan sudah mati. Alhamdulillah Pak, saya bikin hoax, sukses Pak. Semua orang bisa saya bohongi. Loh kamu dosa kok bangga, itu gimana? Jangan-jangan hatimu sudah mati. Dan tentu saja hati yang mati lebih berat lagi cara menghidupkannya. Kalau hati yang sakit, kolbun marid, hati yang kelelahan, itu mungkin lebih ringan. Tapi begitu kolbun mayit, hatimu sudah mati, ya membangkitkannya lagi jauh lebih panjang dan berat. Oke, saya tambahi lagi. Ini sebenarnya belum ada separuhnya. Cuma ya enggak apa-apa, ya memang saya bilang ini trailer saja kok. Silahkan dilanjutkan sendiri nanti ngajinya, atau kapan-kapan kalau ada waktu kita kaji. Tentu saja di sesi yang berbeda. Ikatlah anggota tubuhmu dengan tali kendali ilmu. Gembalakanlah ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Berdirilah di hadapannya layaknya seorang hamba yang memohon pertolongan. Niscaya dia engkau dapati penuh kasih dan sayang. Tadi kan yang tidak boleh, yang harus kita waspadai, gimana Pak cara mengendalikannya? Kalau itu anggota tubuhmu,
Itu kan biasanya yang didorong oleh nafsu tadi, mengendalikan tangan, kaki, mata, telinga. Ikatlah dengan ilmu. Semua yang dosa, yang maksiat, yang buruk, yang kamu lakukan, itu kalau ilmumu dalam dan luas, pasti kamu enggan melakukannya. Tentang kebohongan misalnya, kalau kamu ngerti benar efeknya kebohongan, kamu tidak akan melakukannya. Jadi tali paling kuat mengikat dirimu itu ilmu. Makanya jangan berhenti belajar. Semakin luas ilmumu, semakin baik perilakumu. Maka tali kendali anggota tubuhmu itu ilmu. Gembalakan ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Kalau sudah ilmumu luas, sadarilah bahwa Allah itu dekat dengan kita. Selalu ngawasi kita. Ini kalau dalam tasawuf, kesadaran ini namanya muraqabah. Jadi kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan mengawasi saya. Latih ini terus ya teman-teman. Di semua momen sadari, ini Allah lihat saya loh. Ini Allah ngawasi saya loh. Ini Allah. Itu akan lebih banyak ngontrol kita. Pak, saya sadar begitu sih Pak. Tapi biasanya saya nekat saja karena saya tahu Allah kan nanti tidak rame, tidak cerewet kayak netizen. Misalnya Kak Eno misalnya. Ya berarti ada yang salah dengan caramu menghayati hadirnya Allah. Harusnya orang di makom muraqabah ini sadar diawasi Allah terus, itu punya satu sifat. Namanya haya atau malu. Jadi kalau mau melakukan dosa, maksiat, kesalahan, dia malu saya dilihat Allah. Wong Allah itu ngelihat. Mau buka situs yang aneh-aneh, Allah lihat, tidak enak saya. Oh, itu namanya makom haya kalau dalam tasawuf. Ini orang yang sukses muraqabah. Ya memang berat ini makomnya agak tinggi. Saya tahu kalian dan saya kan masih tidak banyak malu. Tidak tahu malulah kita di banyak hal. Sudah jelas-jelas salah, jelas-jelas dosa, tapi ditabrak saja. Tidak ada malunya. Ini memang ada prosesnya. Di antara prosesnya apa? Berdirilah di hadapannya seperti seorang hamba yang memohon perlindungan. Berdoalah pada Allah, ya Allah, luaskanlah ilmuku. Sadarkanlah aku bahwa Engkau selalu hadir, mengawasiku. Nah, kalau kita memohon padanya seperti seorang hamba, mohon pada Tuannya, maka engkau akan mendapati dia penuh kasih sayang. Pasti Allah mendengarmu, pasti Allah menjawabmu. Oke, wah waktunya. Tambah lagi lah. Jagalah hati dari buruk sangka dengan cara mengartikan baik segala hal. Buanglah kedengkian dengan cara memendekkan angan-angan. Dan tepislah kesombongan dengan cara merasakan kekuasaannya Allah. Jadi yang pertama, ayo menjaga hati dari buruk sangka. Ini yang berat. Kita itu sering pikiran negatif terus. Melihat apa-apa. Bahkan ada yang sampai buruk sangka pada Allah. Sehingga hidupnya isinya sambat terus. Menganggap hidup ini, wah Allah ini gimana sih ya. Ini kamu sering bilang begitu. Kok banyak bencana ini gimana katanya. Allah itu maha penyayang. Kenapa banyak bencana? Itu pertanyaan-pertanyaan gugatan. Ini suudzon pada Allah. Seolah-olah Allah itu tidak sayang lagi sehingga kamu disiksa, tidak penyayang lagi. Seolah-olah Allah itu marah padamu. Seolah-olah Allah itu. Ini namanya suudzon pada Allah.
pada orang lain juga begitu. Caranya biar tidak suudzon gimana? Ganti perspektif. Dari negatif jadikan positif. Jadi kalau ada orang misalnya, ini mesti nanti ujung-ujungnya menyusahkan, ya ganti perspektifmu. Jadi kalau ada kesusahan dimaknai, wah ini mau menguji saya, melatih saya untuk jadi lebih baik. Nah, ini kan ganti perspektif. Jadi kalau ada indikasi negatif apapun, kamu lihat sisi positifnya. Tadi misalnya saya ada batuknya, tiba-tiba saya batuk. Itu kan kamu bisa maknai negatif. Wah, Pak Faiz ini penyakitan sekarang. Padahal bisa kamu maknai positif. Wah, alhamdulillah ada jeda sedikit biar saya mikir sejak tadi materi, terus tidak ada jedanya. Ini kan ada positifnya. Kamu ambil yang positifnya, kamu lebih santai. Kadang-kadang kita selalu ngambil sudut negatifnya. Duduk di depan, ya positifnya enak, kamu lihat saya, kamu bisa lebih fokus. Duduk di belakang, kamu lebih santai, lebih enggak. Jadi masing-masing ada positifnya. Ayo dilihat positifnya. Ini mengurangi suudzon. Yang kedua, buanglah kedengkian dengan cara memendekkan angan-angan. Di antara penyakit yang paling merusak dalam diri kita itu dengki. Dengki itu ingin melihat orang lain hancur. Entah dengan cara apa. Ingin sekali melihat orang lain jatuh. Itu dengki namanya. Orang dengki itu penyakit yang kalau dalam Al-Quran bahkan kita diminta berdoa secara khusus dari orang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa? Orang dengki itu kadang rela kehilangan apa saja asal yang dia benci hancur, yang dia dengki kalah, yang dia dengki rusak. Ini namanya dengki. Dengki itu satu-satunya penyakit yang kembar dengan penyakitnya setan. Setan itu iblis itu waktu diturunkan ke bumi, karena kesalahan yang dia lakukan adalah dia tidak terima kalau Adam itu dimuliakan sedemikian rupa. Maka dia bersumpah sampai besok-besok, aku akan menyesatkan anak Adam. Jadi dia rela keluar modal banyak, keluar tenaga, keluar biaya, yang penting anak Adam tersesat. Itu iblis. Nah, kalau ada orang seperti itu, terserah, apapun akan saya lakukan, termasuk bikin postingan sebanyak-banyaknya. Asal orang yang saya dengki ini jatuh namanya, kemudian dibenci orang dan lain sebagainya, ini namanya dengki. Hati-hati, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dengki itu seperti api dalam hati yang menghanguskan pemiliknya sendiri. Dia termasuk salah satu penyusup yang masuk dalam diri kita, merusak semua kebaikan kita. Orang dengki biasanya kadang bisa kalap, lupa dengan norma yang baik-baik tadi. Hati-hati. Ya mungkin kadang-kadang kamu khilaf, kamu apa, tapi begitu sadar ada bibit-bibit kedengkian, segera bersih-bersih sebelum dirimu sendiri hancur. Caranya apa? Pendekkan angan-angan. Orang dengki itu biasanya mikirnya, kalau nanti dia jatuh, aku puas, aku lega. Kalau nanti mesti pikirannya ke arah sana. Angan-angannya adalah, aku bisa nyaman, aku bisa tentram, aku bisa bahagia. Kalau yang saya benci itu kemudian jatuh. Sudahlah, kita pendekkan angan-angan. Mikirnya jangan sejauh itu. Semuanya sudah digariskan oleh Allah. Ngapain kita menyiksa diri kita sedemikian rupa? Mari kita lebih fokus ke diri kita saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, tepislah kesombongan dengan cara merasakan kekuasaannya Allah. Kalau teman-teman merasa besar, merasa
bisa merasa penting, merasa lebih baik dari orang lain siapapun itu, cepat-cepat kembalikan ke Allah bahwa ini semuanya anugerahnya Allah, kuasanya Allah. Kadang-kadang kalau ada kasus-kasus terbongkarnya kejelekan orang lain, terbukanya aib orang lain dan lain sebagainya, itu diam-diam kita merasa lebih tinggi dari orang itu. Kita merasa lebih hebat dari orang itu. Kita merasa lebih bersih dari orang itu. Maka caranya adalah kembalikan semuanya pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, anugerahmu. Aku tidak melakukan aib seperti yang dilakukan oleh orang itu. Jadi ini dari Allah, bukan saya. Alhamdulillah ya Allah, aku masih Engkau jaga tidak melakukan keburukan itu. Jadi semua kembalikan ke Allah. Semua adalah kuasanya Allah. Jangan didaku sendiri bahwa ini aku, ternyata aku hebat ya. Meskipun aku melakukan ini itu masih terjaga dari salah ini, berarti aku pinter. Ternyata aku lebih bersih dari dia. Dia kalau ngomong ngaco maki-maki, postinganku sopan semua, ada dalilnya semua, ada ininya semua. Ini merasa bersih, merasa tinggi, dan itu kesombongan.